Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Matius pasal yang kelima dari pembacaan yang kemarin. Hari ini kita baca ayat 21 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, mulai bagian ini Yesus mulai menjelaskan bagaimana kebenaran ini dapat teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pembacaan kita tadi di mana Yesus mulai memberikan penekanan kepada hal-hal yang menjadi isu besar dalam pola tingkah laku orang Israel yang sesuai dengan hukum Taurat, seperti pembunuhan, persinahan, percabulan, bersumpah, pembalasan, dan juga mengasihi musuh. Yesus membuat perubahan mendasar tanpa mengubah standar. Dia berurusan dengan sikap dan niat hati dan bukan hanya dengan tindakan lahiriah. Saudara, orang-orang Farisi mengatakan bahwa kebenaran terdiri dari melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tapi Yesus menyatakan itu berpusat pada sikap hati kita. Pada statement ini, Yesus berupaya untuk memberitahukan kepada kita semuanya, kalau kita hidup di dalam gaya hidup atau pola hidup kerajaan Allah, kita hidup dalam sebuah kehidupan kebenaran. Nah, sekarang dia mau mengatakan bahwa ini aplikasi kebenaran ini. Dan aplikasi kebenaran ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang memiliki standar yang sangat tinggi. Standar ini lebih tinggi daripada standar hukum Taurat bahkan. Makanya kalau sudah perhatikan baik-baik, ayat 21 ditulis bahwa Yesus mengatakan ini, kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita. Berarti ini adalah firman yang disampaikan atau petunjuk atau hukum yang disampaikan kepada nenek moyang. Itu berarti zaman hukum Taurat. Jadi ini jangan membunuh. Nah, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi dengan kata lain, Yesus memberi standar yang lebih tinggi. Sudah akan temukan beberapa kali perkataan itu. Kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar pengajaran hukum Taurat, tapi aku berkata kepadamu. Beberapa orang berpikir bahwa Yesus datang ke dunia ini justru merendahkan standar apa yang diajarkan dalam hukum Taurat. Sebenarnya tidak. Dia beritahu bahwa kehidupan dalam standar kerajaan Allah di dalam khotbah di bukit ini adalah standarnya lebih tinggi daripada hukum Taurat. Lebih detail daripada hukum Taurat. Sehingga kemudian dalam pembahasan kemarahan ini, Yesus berkata bahwa kamu jangan cuma marah begitu aja. Kamu membunuh aja, itu dihukum. Tapi Yesus, aku berkata kepadamu, kamu marah aja, kamu harus dihukum. Saudaraku, ada kemarahan suci terhadap dosa. Tapi Yesus berbicara tentang kemarahan yang lahir dari kebencian terhadap orang lain. Kata yang digunakannya dalam Matius 5 ayat 22, berarti kemarahan yang menetap, kejahatan yang dipelihara dalam hati. Yesus menggambarkan pengalaman berdosa yang melibatkan beberapa tahap. Pengalaman berdosa tersebut, saudaraku, yaitu kemarahan tanpa sebab. Kemarahan ini kemudian meledak menjadi kata-kata seperti jahil, kata-kata kafir, orang yang berkepala kosong, dan sebagainya. Kata-kata ini menambahkan bahan bakar ke api sehingga orang itu berkata, stupid, saudara, kamu bodoh, dan lain sebagainya, atau pemberontak. Kemarahan adalah hal yang bodoh. Itu membuat kita menjadi perusak, bukannya pembangun. Itu merampas kebebasan kita dan menjadikan kita tahanan.
Membenci seorang berarti melakukan pembunuhan di dalam hati kita. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata begini, berdamailah. Dia berkata daripada kamu akan terjebak pada kemarahan yang bodoh, kemudian endingnya adalah membunuh. Dia berkata, berdamailah dengan orang-orang itu. Bahkan dia beritahu, berdamailah segera. Kalau enggak, itu akan membawa kamu kepada masalah-masalah yang lebih besar dalam kehidupan ini. Makanya Yesus berkata begini, kalau kamu berdamai, itu akan meredakan kemarahanmu. Kalau kamu berdamai, itu akan membuat kamu tidak perlu harus membunuh orang. Kalau kamu berdamai, kamu tidak perlu dibawa kepada pengadilan dan seterusnya, kamu akan dihukum dan hidupmu akan miserable. Hidupmu akan kacau. Jadi dia berkata begini, daripada kamu terjebak kepada hal yang salah itu, berdamailah dengan semua orang. Buang amarahmu, buang semua kebencianmu, diganti dengan perdamaian. Karena perdamaian selalu menghasilkan hal-hal yang baik. Mari saudaraku, kita aplikasikan dalam kehidupan kita berdamai. Karena kalau kita, saudaraku, berdamai, itu muncul dalam hati kita kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang melimpah ruah, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita mengalaminya. Saudara, kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita. Kemarahan diganti dengan perdamaian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat memasuki dengan hati yang penuh dengan perdamaian. Tuhan memberkati. Amin.